Selamat datang channel Trading for Better Life. IHSG hari ini turun 0,35% ke angka 6.800. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen pada akhir tahun ini, dan hari ini malah turun dan terbentuk gap down. Apakah ini kesempatan untuk entry atau sebaiknya kita wait and see? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Adro. Adro hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 3.810. Dan jika kita lihat, penurunan hari ini terbentuk gap down. Jadi sebelumnya sebenarnya Adro masih oke trennya, masih mencoba untuk naik menuju harga 4.000. Tapi hari ini langsung terbentuk gap down dan turun kembali menuju support di EMA 50. Hari ini bisa kita lihat, Adro juga sempat turun mengetes support ini. Untuk support EMA 50 saat ini tepat di 3.800. Tapi walaupun hari ini bergerak turun, secara tren Adro saat ini masih oke trennya. Untuk tren jangka menengah masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan, garis MACD sudah mulai melemah. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa Adro akan membagikan dividen. Jadi ada rekor dividen interim untuk Adaro. Jadi dividen yang akan dibagikan itu sekitar 7,8 triliun. Dan untuk per lembar saham kira-kira sebesar 249,5 per saham. Dan untuk mendapatkan dividen, teman-teman harus catat, teman-teman harus menghold saham Adaro minimal sampai tanggal 30 Desember. Dan untuk pencatatan dividen memang di tanggal 3 tapi minimal di hold di tanggal 30. Jadi selama sampai akhir tahun ini apabila teman-teman mau mendapatkan dividen ini jangan sampai dijual. Setelah tanggal 3 teman-teman mau jual, teman-teman masih bisa mendapatkan dividen. Jadi walaupun ada pembagian dividen malah Adaro dibuat turun. Tapi menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu di garis EMA 50. Apabila saham Adro masih kuat di garis EMA 50 ini, menurut saya Adro masih layak untuk di entry dan secara tren masih oke. Dan dari data broker summary terlihat penurunan 3% lebih ini memang ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam beberapa minggu ini memang terlihat asing terus distribusi saham Adro. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin entry membeli saham Adro, menurut saya masih bisa wait and see. Kita bisa tunggu di sekitar harga 3.800. Apabila Adro masih kuat di atas harga ini, bisa coba entry untuk swing trade atau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata minggu depan Adro masih lanjut turun di bawah harga 3.800, sebaiknya jangan entry dulu. Jadi sebaiknya wait and see dulu. Karena saya lihat Adro masih ada potensi untuk turun ke 3.650 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 3.520. Jadi apabila kita lihat garis EMA 50 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Walaupun ada pembagian dividen. Karena bisa saja setelah pembagian dividen, Adro malah melanjutkan penurunan. Jadi pantau dulu pergerakan Adro, lihat apakah ada akumulasi dan cara candle masih oke. Apabila masih candlenya oke, minggu depan mulai ada akumulasi kembali, bisa coba entry. Kita coba lihat. Bukan cuma Adro yang hari ini turun, sektor batubara juga memang hari ini bergerak turun. ITMG bisa kita lihat hari ini juga turun 0,43% ke harga 40.825. Dan jika kita lihat secara teknikal, ITMG belum sebagus Adro. Adro sampai saat ini masih kuat di atas garis EMA 50. ITMG saat ini masih belum berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya sudah turun di bawah garis EMA 50. Sehingga garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Saat ini tepat di harga 40.950 atau bisa kita genapkan ke 41.000. Bisa kita lihat ITMG mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Dan support kuat saat ini di 40.000. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk ITMG bisa kita lihat pada penurunan hari ini malah ada akumulasi. Dan asing bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat, ITMG menurut saya menarik untuk dipantau. Memang saat ini belum berhasil break garis EMA 50, tapi karena penurunan ini ada akumulasi, bisa pantau saham ITMG apabila berhasil naik minggu depan bisa coba ikutan entry.
dengan target jangka pendek di harga 42.000. Atau apabila ternyata minggu depan masih lanjut turun, menurut saya juga masih bisa dipantau dan tunggu di sekitar support di 40.000. Tapi untuk tren jangka menengah, ITMG sebenarnya juga masih oke selama masih kuat di garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah atau minimal di bawah harga 35.000, ITMG saat ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Sekarang kita coba lihat PTBA hari ini juga turun 0,53% ke harga 3.740, dan bisa kita lihat sama seperti ITMG, PTBA juga masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150. Jadi secara tren pun memang PTBA saat ini belum oke trennya. Tapi jika kita perhatikan beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50 150 masih gagal break, dan untuk support terdekat saat ini di 3.700. Jadi garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 3.790, garis EMA 150 di sekitar harga 3.820. Dan garis EMA CD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary terlihat pada penurunan hari ini terlihat masih ada sedikit distribusi, asing juga terlihat masih distribusi. Jadi untuk PTBA juga apabila teman-teman mau coba entry, sebaiknya tunggu di sekitar harga 3.700. Dan pertimbangkan untuk entry apabila memang masih bisa rebound, tapi pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50 150. Dan apabila ternyata support di 3.700 terlewati, sebaiknya jangan entry. Berarti PTBA akan berpotensi lanjut turun ke 3.500. Karena memang secara tren bisa kita lihat tren jangka pendek PTBA sideways, tapi tren jangka menengah sebenarnya trennya sudah mulai bergerak downtrend karena sudah berada di bawah garis EMA 50 150. Sekarang kita lihat Indi hampir mirip dengan ITMG. Indi masih berada di atas garis EMA 150. Sama seperti ITMG mencoba beberapa kali break garis EMA 50, bisa kita lihat sampai saat ini masih gagal break. Dan hari ini turun 2% lebih ke harga 2.820. Jadi dekat dengan garis EMA 150. Dan garis EMA CD sebelum bergerak naik saat ini mulai bergerak turun. Untuk Indi jika kita lihat pada penurunan 2% lebih hari ini ada sedikit distribusi, asing juga melakukan distribusi. Tapi selama 2 minggu ini jika kita lihat asing sebenarnya masih masuk akumulasi saham Indi. Jadi untuk Indi juga menurut saya menarik untuk dipantau karena saat ini kembali turun mengatas garis EMA 150. Apabila masih kuat di garis EMA 150, Indi trennya masih akan sideways sehingga masih ada potensi untuk kembali rebound untuk mencoba break garis EMA 50. Jadi apabila masih kuat, teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk swing trade, beli di sekitar garis EMA 150, take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Tapi harus ingat, apabila ternyata minggu depan saham Indi mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 malah support ini terlewati, hati-hati, Indi juga trennya akan mulai bergerak downtrend. Sehingga ada potensi lanjut turun menuju support di 2.700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.